terumbu karang sering dianggap hanya sebagai pemandangan indah di bawah laut. Warna-warni, ikan kecil, dan lokasi wisata populer. Namun, di balik keindahannya, terumbu karang adalah salah satu sistem paling penting di planet ini. Jika ekosistem ini runtuh, dampaknya tidak berhenti di laut. Perubahan itu akan menjalar ke pantai, ke perikanan, ke ekonomi, bahkan ke kehidupan manusia secara global. Dan yang lebih mengkhawatirkan, proses kehancuran itu sedang berlangsung sekarang. Terumbu karang hanya menutupi kurang dari 1% dasar laut dunia. Angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas samudra. Namun di area yang sangat kecil ini, hidup lebih dari 25% seluruh spesies laut. Ini menjadikan terumbu karang sebagai salah satu ekosistem paling padat kehidupan di bumi. Disinilah ribuan jenis ikan, moluska, krustasea, dan organisme laut lainnya hidup bersama. Terumbu karang menyediakan tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan sumber makanan. Tanpa karang, laut bukan hanya kehilangan keindahannya, laut kehilangan strukturnya. Banyak ikan tidak hidup di laut terbuka sepanjang hidupnya. Mereka membutuhkan perlindungan pada fase awal kehidupannya. Dan terumbu karang adalah tempat yang menyediakan perlindungan itu. Ketika karang rusak atau mati, ikan kehilangan tempat berlindung dari predator. Telur dan larva ikan menjadi lebih rentan. Akibatnya, jumlah ikan menurun, bahkan sebelum manusia sempat menangkapnya. Inilah alasan mengapa kerusakan terumbu karang sering diikuti oleh penurunan hasil tangkapan ikan. Bukan karena nelayan malas melaut, tetapi karena ekosistem yang menopang ikan sudah runtuh terlebih dahulu. Banyak spesies ikan konsumsi manusia, seperti ikan karang, kakap, dan kerapu memulai hidupnya di sekitar terumbu karang. Jika fase awal kehidupan ini gagal, populasi ikan dewasa tidak akan pernah terbentuk. Dampak ini tidak langsung terasa dalam hitungan hari atau minggu. Tetapi dalam beberapa tahun, penurunan jumlah ikan akan menjadi nyata. Dan ketika itu terjadi, memperbaikinya jauh lebih sulit. Terumbu karang juga memiliki peran yang jarang disadari oleh masyarakat luas. Ia berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Struktur karang yang keras dan kompleks mampu memecah energi gelombang laut. Saat ombak besar datang, terutama saat badai atau gelombang tinggi, karang menyerap sebagian besar energi tersebut sebelum mencapai daratan. Tanpa terumbu karang, gelombang menghantam pantai secara langsung. Ini mempercepat abrasi, merusak garis pantai, dan mengancam pemukiman pesisir.
Pulau-pulau kecil sangat bergantung pada terumbu karang. Bagi banyak pulau, karang adalah satu-satunya benteng alami dari laut lepas. Ketika karang rusak, pulau-pulau ini menjadi semakin rentan terhadap banjirop dan kenaikan permukaan laut. Kerusakan pantai bukan hanya masalah lingkungan. Ia berdampak langsung pada manusia. Rumah rusak, lahan pertanian terendam air asin, dan sumber air tawar tercemar. Selain itu, terumbu karang juga menopang ekonomi jutaan orang di seluruh dunia. Perikanan skala kecil dan menengah sangat bergantung pada kesehatan terumbu karang. Begitu pula industri pariwisata bahari. Banyak daerah pesisir menggantungkan pemasukan dari wisata selam dan snorkeling. Ketika karang memutih dan mati, wisatawan berkurang. Pendapatan turun dan lapangan kerja menghilang. Namun, fungsi terumbu karang tidak berhenti di situ. Karang juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Terumbu karang membantu mengatur populasi organisme laut. Ia menciptakan ruang hidup yang beragam, sehingga tidak ada satu spesies yang mendominasi secara berlebihan. Ketika karang hilang, keseimbangan ini terganggu. Laut yang kehilangan terumbu karang cenderung menjadi lebih sederhana. Spesies yang mampu bertahan hanyalah yang tahan terhadap kondisi ekstrem. Keanekaragaman hayati menurun dan ekosistem menjadi rapuh. Lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan terumbu karang rusak? Salah satu penyebab utama adalah kenaikan suhu laut. Karang hidup bersimbiosis dengan alga mikroskopis yang memberi mereka warna dan energi. Saat suhu laut naik, karang mengalami stres dan mengusir alga tersebut. Peristiwa ini dikenal sebagai pemutihan karang. Karang terlihat putih bukan karena bersih, tetapi karena kehilangan sumber kehidupannya. Jika suhu kembali normal dalam waktu singkat, karang masih bisa pulih. Namun jika panas berlangsung lama, karang mati. Dan pemulihan alami bisa memakan waktu puluhan tahun atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Selain suhu, pencemaran laut juga mempercepat kerusakan karang. Limbah industri, plastik, dan limpasan pertanian membawa zat berbahaya ke laut. Zat-zat ini mengganggu pertumbuhan dan kesehatan karang. Aktivitas manusia di pesisir juga berkontribusi. Pembangunan yang tidak terkontrol menyebabkan sedimentasi. Lumpur yang terbawa ke laut menutupi karang dan menghalangi cahaya matahari. Tanpa cahaya, alga simbiotik tidak bisa berfotosintesis. Karang melemah dan akhirnya mati. Penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bahan peledak atau racun, juga menghancurkan struktur terumbu karang secara langsung. Kerusakan fisik ini bisa terjadi dalam hitungan detik, namun dampaknya bertahan puluhan tahun. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa terumbu karang tumbuh sangat lambat. Beberapa jenis karang hanya tumbuh beberapa milimeter per tahun. Artinya, kerusakan yang terjadi hari ini mungkin baru bisa pulih dalam beberapa dekade. Jika terumbu karang hilang dalam skala besar, kita tidak hanya kehilangan satu ekosistem. Kita kehilangan salah satu fondasi kehidupan laut. Laut akan menjadi kurang produktif, jumlah ikan menurun, pantai menjadi lebih rentan.
dan tekanan terhadap manusia meningkat. Dampak ini tidak terbatas pada negara kepulauan atau wilayah tropis. Perubahan pada ekosistem laut akan memengaruhi rantai makanan global. Harga ikan naik, sumber protein berkurang, dan ketahanan pangan terganggu. Terumbu karang mungkin terlihat jauh dari kehidupan sehari-hari manusia. Namun keberadaannya terhubung langsung dengan apa yang kita makan, di mana kita tinggal, dan bagaimana kita bertahan hidup. Yang sering dilupakan adalah bahwa terumbu karang bukan hanya korban perubahan iklim, tetapi juga indikatornya. Kerusakan karang menunjukkan bahwa laut sedang berada di bawah tekanan besar. Jika terumbu karang tidak mampu bertahan, ekosistem lain kemungkinan akan menyusul. Terumbu karang bukan sekadar pemandangan bawah laut. Ia adalah sistem pendukung kehidupan yang bekerja tanpa suara. Ketika terumbu karang hilang, yang runtuh bukan hanya ekosistem laut, tetapi juga perlindungan pantai, perikanan, dan keseimbangan lingkungan. Memahami peran terumbu karang adalah langkah pertama. Karena kita tidak bisa melindungi sesuatu yang kita anggap tidak penting. Dan di planet yang sebagian besar permukaannya adalah laut, keberlangsungan hidup manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari apa yang terjadi di bawah permukaan air.